Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Para pemirsa sekalian, kakak-kakak, adik-adik sekalian, para pencinta podcast, Praja Simpati, Suara Kepanduan Keluarga Jambi. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini, kita dapat bertemu dengan salah satu tokoh di Provinsi Jambi, khususnya Kota Jambi, adalah Kak Warcap Kota Jambi. Dan kita tahu sosok beliau adalah sosok yang fenomenal, yaitu Bapak Dr. Haji Maulana. Dan pada hari ini kita ingin mencoba untuk berdiskusi dengan beliau, sekaligus untuk menggali pengalaman beliau, baik yang sifatnya kedinasan beliau dulu di pemerintahan, kemudian bagaimana kiprah beliau ke depan sebagai Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Jambi terpilih, dan harapan kita ke depan dengan tangan dingin beliau, insya Allah kepramukaan di Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Jambi menjadi lebih inovatif, lebih produktif, dan tentunya bisa menghasilkan generasi muda yang sukses. Baik kakak sekalian, selanjutnya mari kita perkenalkan. Mungkin sosok kita adalah Kak Maulana. Ya. Selamat pagi Kak Maulana. Selamat pagi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama enggak ketemu ini. Aduh. Dulu susah sih nyari. Kita sama-sama di Kecamatan Pelayangan. Ya. Beliau camat, saya kepala puskesmas, dokter puskesmas waktu itu. Masya Allah. Tahun 2002 Kak. Ya, 2002, Kak. Luar biasa. Karena kita bertemu lagi dengan suasana yang sudah luar biasa. Beliau kepala dinas di provinsi. Kak Maulana, saya minta maaf, saya nggak pakai seragam uniform. Mohon maaf betul. Saya minta maaf itu. Yang penting di dadanya Insya Allah. Cikal. Siap Kak. Baik Kak sekalian, beliau sekarang kepada pemirsa adalah Ketua Kuartir Cabang, dan jauh sebelumnya beliau saya kenal adalah seorang dokter yang profesional, pernah menjadi PNS, kepala puskesmas, kepala bidang, dan tentu orang akan tahu beliau adalah wakil wali kota Jambi periode 2018-2023. Ya. Baik Kak Maulana, saya ingin nih dengar langsung dari Kak Maulana, karena saya tahu betul siapa kakak dan hubungan kita baik selama di pemerintahan maupun di kepramukaan udah cukup panjang. Saya mohon nih Kak Maulana, kira-kira bagaimana pengalaman kakak selama di Gerakan Pramuka dan sampai akhirnya terpilih sebagai Kak Warcap? Mohon Kak, silakan Kak. Ya baik, makasih Kak John yang sudah berkunjung ke kediaman kami, didampingi teman-teman baik pengurus Kuarda maupun Kuartir Cabang. Sering saya sampaikan bahwa kita yang saat ini diberi amanah di berbagai bidang, itu senyatanya kita punya hutang budi terhadap Pramuka, karena pada zaman kita dulu, organisasi kepramukaan ini menjadi pilihan yang sangat kita minati dulu. Di saat kita SD, SMP, bahkan saya dulu di SMA, di Aliyah, sampai jadi Pradana, jadi Bantara. Banyak proses pendidikan akhlak dan kepemimpinan, leadership, serta cinta tanah air itu kita dapatkan dari organisasi. Dan dulu memang pada saat kita sekolah, kemudian pulang sekolah latihan pramuka itu menjadi suatu pilihan kegiatan yang paling kita rindukan, kita tunggu-tunggu. Camping, kegiatan-kegiatan latihan kepramukaan, baris berbaris, mencari jejak. Ini menjadi bagian dari keseharian kita di zaman itu. Nah, kita semua punya hutang budi itu. Kita bisa seperti ini karena kita mendapatkan pendidikan-pendidikan karakter di zamannya melalui kepramukaan. Nah saat ini ketika saya sudah menjadi Kak Warcap, menjadi dulu Wakamabi Cap sebagai wakil wali kota, melihat bahwa ada tantangan baru khususnya untuk anak-anak saat ini, di mana di era digital ini pilihan untuk berorganisasi di pramuka, berlatih di pramuka itu menjadi pilihan yang kesekian gitu. Yang pertama adalah tergeser melalui transformasi digital. Jadi anak-anak lebih senang sekarang main di kamarnya, kemudian secara kolektif dia bergabung dengan anak-anaknya di beberapa belah dunia, main game online dan sebagainya. Nah ini satu tantangan. Kenapa?
itu bukan sesuatu yang dilarang, tetapi juga kita terutama sebagai orang tua, sebagai pembina, sebagai pendidik kepramukaan harus mencari formula yang disesuaikan dengan kekinian, yaitu pendidikan kepramukaan yang berbasis digital, gitu. Walaupun tentu ada keterampilan, misalnya tali temali, kemudian upacara, PBB dan sebagainya, mungkin kita bisa optimalkan di pagi hari sebelum panas. Begitu agak panas masuk ke ruangan, pola pendidikannya sudah berbasis digital supaya menjadi daya tarik bagi anak didik kita. Karena kami di pemerintah Kota Jambi sendiri sudah memiliki peraturan daerah. Ya, mungkin di daerah lain belum ada atau belum banyak yang punya. Perda nomor 03 tahun 2019. Di mana intinya peraturan daerah ini mendorong dan mewajibkan setiap peserta didik di semua tingkatan, baik itu di SD, SMP, tentu ini penggalang, siaga dan penggalang, kemudian di SMA penegak, semua peserta didik itu wajib untuk ikut dalam pendidikan kepramukaan. Kenapa? Karena ini adalah salah satu proses pendidikan yang sudah sangat terstruktur kan Kak. Dari pusat, ya ada presiden di sana, ada Kakwarnas di provinsi, ada Kamabidanya, gubernur, ada Kakwarda, semua tingkatan sampai ke tingkat gugus depan, di mana Kamabigusnya adalah para kepala sekolah. Nah, tantangan kita adalah bagaimana membuat pendidikan kepramukaan ini menarik bagi peserta didik, gitu. Karena di dalam Perda itu diwajibkan, gitu. Kita tidak bisa memaksa anak-anak kita tanpa kita melakukan inovasi sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan anak-anak peserta didik kita, gitu. Itu Kak. Waduh, para pemirsa sekalian, podcast Praja Simpati, kalau kita lihat dari apa yang beliau paparkan, saya tertarik dengan bagaimana program kakak ke depan Kak mengatasi tanda kutip kecanduan anak-anak kita tenggelam di dunianya dengan transformasi digital. Mungkin kakak punya program ke depan bagaimana pola dan bentuk kegiatan kepramukaan dengan tidak meninggalkan basis digital, tetapi dia tetap juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah technical scouting, yang masih tatap muka langsung, berkemah dan sebagainya, sehingga mungkin bisa menghilangkan Kak Maulana. Dulu tuh identik zaman kita SD, pramuka itu kemah, pramuka itu nyanyi, pramuka itu tali temali. Bahwa sesungguhnya ini merupakan kompetensi dasar yang harus dimiliki ketika dia nanti melanjutkan pendidikan. Kalau dia mau jadi TNI atau Polri juga memang ada baris berbaris dan sebagainya. Gimana Kak Maulana untuk program ke depan Kuarcap Kota Jambi? Jadi memang yang pertama kan kompetensi dasar kepramukaan ini satu hal yang terus harus kita tanamkan, karena di sana ada karakter yang melatih kedisiplinan, karakter cinta tanah air, kemudian juga kompetensi life skill, tali temali, itu sangat berguna sekali untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk antisipasi terjadi bencana dan lain-lain. Sehingga pramuka ini tergolong kategori masyarakat awam dengan kompetensi khusus, jadi sudah awam terlatih. Nah, ini penting, dan saya kira dengan pemahaman yang baik, semua peserta didik tertarik dengan hal itu. Nah, sekarang tinggal pada poin yang kedua mengenai kompetensinya. Nah, kita semua kan ada tanda TKU, TKK yang ke depan tentu yang berhubungan langsung dengan apa yang terjadi saat ini di bidang teknologi informasi. Jadi kecakapan-kecakapan yang sifatnya menyangkut kompetensi disesuaikan dengan tantangan zaman saat ini, itu yang lebih diperbanyak. Misalnya kemampuan anak-anak dalam desain grafis, kemampuan anak-anak di bidang IT, podcast seperti ini, kemudian juga membuat video, membuat konten dan sebagainya, konten kreatif. Sehingga pramuka itu di samping memberikan kompetensi dasar tentang cinta tanah air, kepemimpinan, PBB dan sebagainya, juga untuk kecakapannya di Kuartir Cabang Kota Jambi kita sudah mengembangkan divisi yang berkaitan dengan IT. Nah, kita rekrut dari Kominfo yang itu nanti berbasis digital, termasuk
pola pengajarannya, dan ini semua memerlukan biaya yang tidak mudah. Kita tahu bahwa digital ini cost-nya sangat tinggi. Oleh karena itu dari Perda 3 2019 itu diturunkan ke peraturan wali kota yang sedang kita susun, mudah-mudahan ke depan ini bisa terrealisasi, tentang bagaimana atau apa sumber-sumber pembiayaan di tingkat gugus depan. Misalnya bagaimana dana BOS bisa mensupport itu. Kemudian juga ada bantuan-bantuan CSR dari pihak yang tidak mengikat, yang semuanya berbasis digital. Seperti podcast ini kan membutuhkan kamera, membutuhkan sound dan sebagainya. Ini kalau kita dukung anak-anak kita, wah luar biasa kemampuannya. Sehingga pramuka sangat diminati karena ada tambahan kompetensi sesuai dengan apa yang diinginkan anak-anak saat ini, gitu kan. Baik Kak, menarik itu adalah malah Perda Pramuka, peraturan wali kota tentang kepramukaan. Langkah-langkah strategis apa yang mungkin Kak Warcap akan implementasikan terkait dengan pelaksanaan dari Perda dan Perwal itu? Mohon mungkin Kak bisa memberikan gambaran kepada kita masyarakat. Ini perlu diikat satu-satunya nih baru nih Kak. Ini bisa di role model nih Warcap Kota. Gimana nih Kak? Jadi intinya yang pertama ada di dalam Perda itu tentu mengatur tentang kewajiban kita bahwa di semua tingkatan harus mendukung untuk semua peserta didik wajib mengikuti gerakan pramuka. Kenapa? Karena kita sadar betul bahwa pendidikan karakter saat ini yang terlengkap, yang memiliki kurikulum sudah baku itu kepramukaan, ya kan? Tingkatannya ada semua. Nah, tinggal sekarang dengan pergeseran tadi, minat dari peserta didik kita yang masih rendah, sehingga kita melihat memang angka partisipasinya masih kurang. Jadi anak-anak masih ada misalnya kata-kata, wah percuma ikut pramuka, cuman panas-panasan saja gitu ya. Nah itu harus kita jawab dengan program bahwa tidak hanya itu, ada di dalamnya meningkatkan kompetensi anak-anak kita di bidang apa, seperti sekarang ini podcast, di bidang yang lain-lain ya, termasuk juga pengembangan media sosial dan lain-lain. Jadi kita ingin mendorong supaya keterlibatan peserta didik itu atas dasar kecintaan memang dari anak-anak itu sendiri dan didukung oleh orang tua. Jadi orang tua yang menghambat, ke pihak sekolah yang belum optimal menjalankan program kepramukaan di sekolahnya, dengan adanya Perda yang mengikat ini tentu sama-sama kita berupaya supaya anak-anak senang gitu ikut pramuka. Karena dengan senang itu banyak sekali manfaatnya, dan banyak juga orang tua yang sudah sampaikan ke saya bahwa setelah aktif di pramuka anaknya menjadi lebih mandiri. Di rumah yang biasanya bangun pagi tidak pernah bersihkan tempat tidur, dia bersihkan. Setelah makan dia biasanya nggak pernah cuci piring, setelah ikut pramuka camping dia cuci piring dan sebagainya. Jadi ada skill kehidupan dasar bahwa anak-anak kita harus survive dalam segala kondisi. Nah ini yang penting, dan menurut saya inilah yang membuktikan kita saat ini bisa seperti ini, karena kita survive dimanapun dengan tantangan apapun gitu ya Kak ya. Itu saya kira. Jadi mungkin Kak Maulana, mungkin kita kan punya program visi misi di Kuarda kan. Mungkin itu juga menjadi kesepakatan dari rapat kerja musyawarah daerah yang dari Korca-Karca, termasuk Kakak juga hadir, itu adalah pencapaian Pramuka Garuda. Dari apa yang Kakak sampaikan, saya berkeyakinan salah satu tiket kita untuk menciptakan pramuka yang siap baik sekarang maupun adalah salah satu adalah pencapaian Pramuka Garuda. Karena ada item-item itu Kak, diantaranya memiliki TKK, kemudian TKU yang cukup, kemudian ada persyaratan di Pramuka Garuda itu anak itu memang menjadi teladan di masyarakat, punya kemampuan akademik yang baik. Nah ke depan ini kan biasanya orang tua nanya, Pak kalau sudah jadi anak Pramuka Garuda, kami anak Penggalan ini kalau masuk SMA-nya susah betul gitu. Kira-kira bagaimana Pak untuk Pak Kak Maulana untuk mengantisipasi ini sehingga mungkin ada anak SD, kan kalau dibagi region itu susah tuh Kak. Nah mohon kira-kira bagaimana Kak penjelasan strategi? Baik itu, jadi betul sekali memang kita harus mengapresiasi anak-anak kita yang punya semangat dan kemampuan untuk mencapai suatu tingkatan pramuka tertinggi yaitu Garuda.
Dan saya selaku Kakwarcap sering keliling ke sekolah-sekolah melakukan pengukuhannya. Bagaimana dia harus menjadi teladan di lingkungannya, bagaimana dia harus hormat orang tuanya, bahkan orang tuanya sampai ya haru ya menangis, anaknya sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi. Nah, prestasi ini harus kita apresiasi, sehingga kami ingin bahwa tingkat capaian Pramuka Garuda adalah bagian dari prestasi anak, yang menjadi salah satu indikator untuk masuk ke sekolah yang lebih tinggi melalui jalur prestasi. Jadi disejajarkan dengan prestasi yang lain di bidang olahraga, di bidang seni, di bidang agama. Nah, insya Allah nanti juga di dalam jabaran perwal itu dijelaskan bahwa ini adalah bagian dari prestasi anak yang harus dihargai dengan cara apa? Memberikan tiket fasilitas untuk bisa masuk ke sekolah-sekolah tertentu yang diinginkan sesuai dengan prestasinya. Nah, ini butuh di SK-kan oleh pimpinan daerah. Dan kami sendiri akan bersurat ke Kamabida dan Kakwarda untuk menyampaikan harapan dan keinginan dari kuartir cabang bahwa setiap capaian prestasi Pramuka Garuda harus mendapatkan penghargaan sebagai jalur prestasi anak itu untuk masuk ke SMA, karena SMA kewenangannya di provinsi. Tapi kalau SD SMP saya kira ini kita bisa selesaikan internal dengan Dinas Pendidikan Kota Jambi. Saya kira ini penting Kak. Karena apa? Ini bagian dari motivasi. Kalau anak-anak sudah berlatih bersusah payah untuk mencapai suatu tingkatan Garuda, kemudian dengan contoh teladan yang baik di masyarakat itu, nilai dari Garuda itu, Pramuka Garuda itu tidak diberikan apresiasi, akan turun, demotivasi nanti. Ngapain payah-payah ikut Pramuka Garuda kalau nggak masuk ke SMA yang diinginkan gitu kan. Saya kira ini penting juga kita kasih apresiasi. Baik Kak Maulana, jadi berarti para pemirsa, Kak, para pembina, para pengurus kuartir cabang, Kak, para andalan, ini satu program yang menarik dan bisa menjadi salah satu contoh. Kak Maulana sudah menggelontorkan program bagaimana capaian Pramuka Garuda itu menjadi salah satu indikator prestasi untuk masuk ke sekolah. Ini berita mengembirakan bagi seluruh orang tua. Hendaknya mungkin bisa memberikan motivasi kepada anak-anaknya untuk mencapai Pramuka Garuda, sehingga nanti zonasi sekolah itu mungkin bisa terlampaui karena untuk mencapai Pramuka Garuda itu mungkin dari 20 orang paling 2 atau 3 Kak. Jadi nggak banyak Kak. Tidak sulit, agak sulit sekali untuk sampai itu kan, betul. Dan kita apresiasi kepada beliau atas ini. Nah, ini terakhir Kak, untuk sesi pertama. Ini menarik Kak. Kita tahu di Jambi orang tahu. Kak Maulana itu siapa orang tahu. Artinya baik profesinya secara profesional sebagai dokter, sebagai pengurus yayasan pendidikan. Ini terlalu banyak, saya aja bingung nih Kak. Aduh Kak Maulana ini gimana bagi waktunya. Sebagai kepala keluarga, kemarin sebagai wakil wali kota, sekarang sebagai ketua PMI. Tapi saya lihat Kakak tetap bugar, tetap istilahnya tetap fresh. Bagaimana cara mengatur waktunya Kak? Ya, jadi memang kita yang penting dari hatinya senang, bahagia dulu Kak. Bahagia, kita harus bahagia Kak. Bahagia dari dalam, maka memunculkan energi positif. Energi positif itu yang membuat fisik kita itu memiliki daya tahan yang baik. Kemudian tidak gampang lelah dan sebagainya. Ya, tetapi sebagai manusia, ketika padat sekali overload, ya kita tahu batas bahwa ini sudah waktunya healing ya, waktunya healing, waktunya bersama keluarga begitu ya. Dan memang saya dengan keluarga ini ada quality time, jadi waktu yang berkualitas. Kalau sudah kumpul di rumah dengan anak-anak, kita lupakan semua. Apa-apa beban tugas di luar, pulang ke rumah adalah milik keluarga. Jadi alhamdulillah saya bisa, kuncinya adalah bisa mengatur dan membedakan ini masalah di luar atau masalah di rumah. Sehingga begitu sampai rumah, saya bisa senyum walaupun lagi banyak beban gitu ya, ketemu anak-anak, ketemu istri. Dan ini yang paling penting, karena kita tahu bahwa semua diri kita ini punya peran yang berbeda-beda. Ya, pada saat kita di rumah, jadi teman, jadi kawan main, kawan lucu-lucuan gitu ya. Di luar, ketika kita memimpin, sebagai pemimpin, top leader, kita menempatkan diri. Kadang-kadang kita middle, ya, di bawah, di tengah-tengah. Kadang kita lower ya. Semua peran itu
harus dijalankan. Gitu. Baik, Kak Maulana, saya melihat betul itu bagaimana kakak beraktivitas. Jadi kesempatan, karena susah bertemu kakak, ini suatu kesempatan muas buat kami dan bagi warga podcast mengetahui gimana sisi dalam dari kehidupan kakak terkait dengan pembagian waktu. Dan Kak Maulana, mungkin ini sebagai pertanyaan kunci di sesi kita pertama. Setelah kakak dilantik, saya melihat kakak berkegiatan. Apa yang kakak lakukan pertama kali setelah pasca pelantikan? Ya, setelah pasca dilantik menjadi Kakwarcap, kami melakukan konsolidasi. Dan kami mengajak semua yang sudah memiliki pengalaman, yang sudah lebih lama di kepramukaan, maupun yang baru bergabung menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian dengan kondisi seperti ini, kami enak menyusun program kerjanya dan melakukan roadshow ke kuartir ranting, sehingga alhamdulillah ya saat ini soliditas di semua tingkatan itu menjadi motivasi saya untuk terus mengembangkan kepramukaan di Kota Jambi. Stop dulu Kak, jangan keluarin semua karena kita ada sesi kedua. Para pemirsa, kakak-kakak sekalian, para andalan, para pembina dan adik sekalian, kita break sejenak. Nanti kita lanjutkan pada sesi kedua dan tetap berada di podcast Praja Simpati, Suara Kepanduan Kuarda Jambi. Praja Simpatik, Suara Kepanduan, podcast pilihan Pusinpo Kuarda Jambi. Baik, para pemirsa sekalian, podcast Praja Simpati, Suara Kepanduan Kuarda Jambi, kita kembali lagi berbincang-bincang sama Kak Maulana, Kakwarcap Kota Jambi di sesi kedua. Baik Kak, tadi di sesi pertama kita terhenti di soal program kakak pertama kali. Saya masih menggelitik, saya melihat banyak program yang sudah kakak lakukan. Mohon jelaskan aja program-program yang sudah terimplementasi. Silakan Kak. Jadi yang pertama, kita tahu tantangan saat ini bagaimana bahaya dan ancaman narkoba. Terutama sebagian besar para penggunanya adalah kelompok anak-anak muda. Nah, untuk ikut serta dalam penanganan, pencegahan, penyalahgunaan narkoba ini, kelompok usia yang sama itu punya pengaruh yang penting untuk keteladanan. Karena kita tahu anak-anak di usia remaja itu lebih loyal dengan kawan-kawan seusianya, sebayanya, kadang-kadang dibanding dengan nasihat-nasihat guru atau orang tua. Oleh karena itu, salah satu peran aktif dari Gerakan Pramuka dalam melawan ancaman narkoba ini mencetak duta-duta anti narkoba. Jadi di semua tingkatan, mulai dari penggalang, penegak, pandega, diberikan kemampuan khusus bekerja sama dengan BNN, dengan para ahli kesehatan untuk memiliki kemampuan melakukan edukasi, penyuluhan, menyampaikan bahayanya apa dan sebagainya itu, dan kita kukuhkan. Nah, dari setiap tahun jumlahnya sudah sangat banyak, dan kita harapkan adik-adik yang menjadi duta anti narkoba ini kemudian di sekolahnya, di lingkungannya bisa menyampaikan informasi yang benar untuk upaya-upaya kita supaya anak-anak muda kita jangan terpengaruh dengan ancaman narkoba. Kemudian juga ketika saya dilantik, kita tahu baru beberapa waktu yang lalu kita mengalami bencana dunia yaitu COVID. Kita sadar betul bahwa anak-anak muda, terutama Gerakan Pramuka, itu harus kita berikan bekal kemampuan yang khusus terhadap penanggulangan bencana, termasuk juga COVID. Oleh karena itu juga kita bentuk tim-tim reaksi cepat. Anak-anak kita diberikan pelatihan. Pramuka Peduli maksudnya Pramuka Peduli. Kak. Diberikan pelatihan, di sana ada Basarnas masuk, ada TNI, ada kepolisian, ada kesehatan, sehingga anak-anak kita siap diterjunkan untuk membantu apabila terjadi situasi kondisi bencana dimanapun berada, baik itu bencana alam maupun non alam. Kak. Nah, kemudian juga saat ini tantangan kita adalah ancaman masuknya produk-produk obat dan makanan dari luar yang tidak
sesuai dengan izinnya ya, tidak ada balai POM-nya yang kadang-kadang bisa merugikan masyarakat. Maka kita baru saja meresmikan Saka Balai POM, Badan POM. Jadi satuan karya baru yang kita bentuk, tujuannya apa? Anak-anak kita diberikan bekal minimal tahu kalau obat ada logo biru itu logo merah itu apa. Aku lagi termakan expire. Ya, tanggal kadaluarsanya. Kadaluarsa, ya. Kemudian apakah makanan ini sudah masuk melalui pemeriksaan izin dari Balai POM atau belum? Karena Jambi ini kita tahu posisinya kan dekat dengan beberapa negara tetangga, ada Singapura, Malaysia, dan kita tahu aksesnya banyak, bisa dari pelabuhan laut, bisa dari udara. Nah, maka sesuai dengan kebutuhan itu kita sudah meluncing Saka Balai POM. Di samping kita kuatkan satuan karya yang lain, misalnya di bidang kehutanan, Wana Bakti, di bidang pertanian, kepolisian, TNI, semua. Nah, prinsipnya kita akan mendorong anak-anak kita, terutama di penegak itu, untuk memiliki satu minat yang kita berikan pemahaman lebih gitu ya. Misalnya di bidang kepolisian dia ikut Saka Bayangkara, kemudian di bidang kehutanan Wana Bakti, di bidang pertanian, di bidang keluarga berencana, Saka Kencana, ya, di bidang kesehatan ada Pusada Bakti dan sebagainya. Nah, yang terbaru itu tentang POM tadi. Karena ini memang tantangan ke depan dengan era pasar bebas, ya, termasuk juga bagaimana memboomingnya pasar online, di mana kita dari dalam kamar bisa memesan produk apapun. Nah, kita harus diberikan pemahaman. Kalau pesan produk yang berkaitan dengan sesuatu yang dimasukkan dalam tubuh, apakah itu makanan atau obat-obatan, atau yang dioleskan, kita harus lihat apakah ini berbahaya atau tidak, kadaluarsa atau tidak, kemudian apakah ini sudah mendapatkan izin dan sebagainya. Jadi memang pramuka ini masuk ke semua aspek kehidupan, termasuk masalah-masalah yang selalu kita hadapi sehari-hari, Kak. Itu. Baik, Kak Maulana. Dan saya melihat kok di Kuarcap Kota luar biasa beberapa tahun terakhir ini. Dan tentunya waktu kakak masih menjadi Wakamabicap atau kata lain wakil wali kota. Apa peran dukungan pemerintah saat itu, Kak? Dan mungkin harapan kakak ke depan untuk pemerintahan kota ke depan terhadap gerakan pramuka. Kira-kira gimana, Kak? Ya, jadi memang kita tahu bahwa semua kegiatan itu tidak terlepas dari pembiayaan. Maka kami, pemerintah Kota Jambi, memberikan dana hibah. Kak. Saat ini 1 miliar lebih 1 miliar tahun ini. Tujuannya apa? Supaya kegiatan kepramukaan ini bisa terlaksana dengan baik. Tanpa dukungan pembiayaan yang cukup, program yang bagus sekalipun tidak bisa dijalankan. Oleh karena itu, ini menjadi mimpi kami ke depan, saya sebagai orang pramuka, pembiayaan di bidang kepramukaan itu, bila dibandingkan dengan program yang lain dalam konteks membangun sumber daya manusia yang unggul, itu terlalu sedikit. Kenapa? Karena membangun SDM unggul ini menjadi prioritas dibanding pembangunan fisik, pembangunan yang lain. Fisik bagus, penting. Kita ini kota harus menjadi metropolitan. Tapi SDM unggul itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena kota Jambi ini tidak memiliki sumber daya alam. Betul. Batu bara adanya di kabupaten, minyak di kabupaten, sawit di kabupaten. Apa yang kita jual? Sumber daya manusia. Maka saya punya mimpi ya bahwa memang pramuka ini harus kita dorong kegiatannya dan berikan anggaran yang cukup. Nah, anggaran itu tidak hanya dihibah dari pemerintah kota yang di Kuarcap, tapi juga bisa di level kecamatannya melalui kecamatan, di level gugus depan melalui dana BOS dan sebagainya. Nah, begitu juga CSA. Ya. Kita juga ingin mengembangkan kampung pramuka. Supaya masyarakat melihat bahwa pramuka itu menyentuh semua aspek kehidupan. Di sana ada kebun, anak-anak bisa berkebun, berlatih untuk meningkatkan kompetensinya. Itu yang penting, Kak, saya kira. Waduh, saya pikir ini investasi sumber daya manusia itu, Kak Maulana, memang sejak dini, Kak. Ya, betul.
Dan saya melihat dari track record kakak, dari perjalanan kakak, memang sumber daya itu sejak awal kakak. Jadi sudah terlatih dengan berorganisasi, terlatih dengan kedisiplinan. Alhamdulillah bisa menjadi sosok Kak Maulana yang seperti ini. Dan kita berdoa semoga ke depan mungkin pemerintah, khususnya pemerintah Kota Jambi bisa memberikan daya dukung terhadap anggaran yang lebih berdampak positif terhadap mendukung beberapa kegiatan. Baik Kak Maulana. Kemudian saya tahu betul kakak tuh seorangnya kalau bekerja pasti punya target. Saya tahu itu. Saya kenal kakak, bagaimana perjalanannya. Saya ingin tahu kira-kira target-target kakak selama memimpin Kuarcap ini ke depan, apa yang ingin dicapai? Mohon penjelasan nggak? Yang pertama sesuai amanat Perda dari segi kuantitas. Kuantitas peserta didik harus meningkat. Caranya dengan cara meningkatkan kemampuan dan kompetensi pramuka dewasanya sebagai pembina, sebagai pelatih. Kalau mereka diberikan kemampuan, skill, sehingga bisa melakukan pendidikan kepada anak-anak tertarik. Betul. Nah, kemudian yang kedua itu tidak kalah pentingnya adalah tadi transformasi digital. Kemudian yang ketiga mendorong anak-anak kita di pramuka untuk memiliki minat tertentu. Dan kita kembangkan Saka sesuai dengan minatnya. Misalnya saya pengen jadi dokter, ya masuklah ke Saka Usada Bakti. Saya ingin jadi TNI, masuk ke Saka di TNI. Kemudian ingin jadi kepolisian di Saka Bayangkara. Jadi kita dorong anak-anak itu punya keminatan yang tinggi terhadap pramuka itu. Nah, kemudian program berikutnya adalah melakukan penyebarluasan informasi terutama kepada orang tua tentang manfaat dari pramuka, bahwa pembangunan sumber daya manusia itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tidak bisa juga oleh sekolah saja, guru, tapi juga orang tua harus terlibat, involve langsung, ikut terlibat, bahwa saat ini kenakalan remaja, gangguan-gangguan kriminalitas di bidang keremajaan ini menjadi prioritas. Daripada mereka beraktivitas yang tidak pasti, yang tidak jelas, lebih baik anak-anak diaktifkan pramukanya. Banyak manfaatnya, ya kan? Disiplinnya, karakternya, menghormati orang, bekerja sama. Nah, bekerja sama ini yang sekarang mulai terkikis kan? Karena anak-anak di kamar sendirian aja dia main gitu ya. Jarang kayak kita pulang sekolah buka baju main bola di lapangan hujan-hujanan, nggak ada lagi. Anak-anak kita jangan-jangan dengan tetangga sebelah nggak kenal. Oleh karena itu ini penting memberikan penyadaran kepada semua pihak bahwa pendidikan pramukaan saat ini adalah salah satu wadah terbaik dengan struktur yang sudah baku yang dimiliki oleh bangsa ini. Tinggal kita orang tua memotivasi anak kita untuk terlibat. Dan kami yang sekarang produk dari pendidikan kepramukaan yang bisa menjadi pemimpin seperti kakak kan, bisa aktif di mana-mana, itu kan karena bekal-bekal kedisiplinan dari pendidikan kepramukaan salah satunya saya kira. Baik, pemirsa sekalian, beliau punya target yang luar biasa dan sudah berjalan selama beliau melihat memimpin. Diantaranya adalah bagaimana meningkatkan kualitas pembina. Karena di Kuarda juga ada akreditasi pembina, akreditasi Gus Dupan, Kak. Dan beliau sudah melakukan ini di awal, karena kita memantau kegiatan beliau yang luar biasa. Yang kedua juga harapan beliau ke depan, mungkin pemerintah Kota Jambi dan mungkin saja pemerintah di kabupaten kota atau provinsi bisa memberikan daya dukung yang lebih terhadap kemajuan investasi sumber daya pramuka di sumber daya dana untuk pengembangan investasi sumber daya pramuka sebagai sumber daya manusia. Kak sekalian, sayang rasanya dalam kesempatan ini kita tidak mendengar nih statement kakak nih yang terakhir nih dalam konteks kita podcast pertama ini. Apa harapan kakak terhadap gerakan pramuka secara keseluruhan dan tentunya untuk masyarakat Kota Jambi pada khususnya ke depan, bagaimana pramuka ini akan kakak bawa? Closing statement-nya Kak, silakan Kak. Terima kasih Kak John, bahwa kita ingin menjadikan pramuka menjadi salah satu penggemblengan bagi anak-anak di Kota Jambi khususnya di bidang keagamaan yang pertama ya, spiritual, kemudian kedisiplinan, kemudian cinta tanah air, ada mental, dan kita harus mendukung. Maka kami kesempatan ini mengajak semua pihak, mulai dari lembaga pendidikan, tentu ada guru, ada kepala sekolah di sana, kemudian lembaga pemerintah lain
ya, termasuk kepala wilayah, camat, lurah harus mendukung. Kemudian juga ada dunia usaha, ya, melalui CSR-nya. Mari kita dukung Gerakan Pramuka menjadi salah satu alternatif penting untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul. Amin. Terima kasih. Dan tentunya semua kita kerjakan dalam suasana bahagia loh. Ya, harus bahagia, jangan lupa bahagia. Ya, itu penting ya. Baik, Kak. Energi positifnya. Itu, ya. Baik. Kak Maulana, kami terima kasih dari tim podcast Praja Simpati Suara Kepanduan Keluarga Jambi atas kesempatan waktu yang Kakak berikan. Terima kasih. Dan kami tahu persis dari tim mengatur waktu dengan Kakak cukup padat. Kami terima kasih. Para pemirsa sekalian, ini merupakan akhir dari podcast kita pada hari ini. Dan tentunya kita semua harus mengerjakan secara ikhlas bisa untuk mewujudkan kebahagiaan pada seluruh anggota Pramuka di Kota Jambi. Demikian, sampai jumpa pada acara podcast yang berikutnya dengan Praja Simpati Suara Kepanduan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Maulana, terima kasih Kak ya. Terima kasih Kak John. Salam Pramuka.